Tuhan. Apapun label nama yang diberikan untuk menyebutnya. Tentang Tuhan, sepertinya tidak akan pernah ada habisnya jika kita membicarakan Tuhan. Karena selain menyenangkan, juga tidak ada bosan-bosannya. Tuhan paling suka dibicarakan oleh makhluknya. Sampai-sampai dia berkata, "Aku menyesuaikan diri dengan sangkaan hambaku terhadapku, dan aku bersamanya ketika ia mengingatku. Apabila ia mengingatku dalam hatinya, ku ingat dia dalam hatiku. Kalau dia mengingatku dan menyebut-nyebutku di depan umum, maka ku ingat dan ku sebut-sebut dia di khalayak yang lebih baik. Siapa yang mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadanya sehasta. Dan siapa yang mendekat sehasta, aku akan mendekat kepadanya sedepah. Dan siapa yang datang kepadaku dengan berjalan, aku datang menyambutnya dengan berlari." Begitulah kedaulatan Tuhan yang kita puja dan kita puji di setiap waktunya dengan beraneka macam nama sebutannya. Para kadang kinasiku sekalian, tahu arti makna kata daulat atau kedaulatan? Mungkin ada yang tahu, juga ada yang belum tahu ya. Dan ini arti makna daulat untuk yang belum tahu. Kalau untuk yang sudah tahu, semoga tidak menyimpang dari kedaulatan Tuhan. Daulat adalah kekuasaan tertinggi atau pemerintahan tertinggi. Kalau kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi atas sesuatu pemerintahan. Kalau berdaulat Pak Web, berdaulat adalah mempunyai kekuasaan atau pemerintahan tertinggi. Kalau mendaulat Pak Web, mendaulat adalah merebut hak kekuasaan atau pemerintahan tertinggi tersebut dengan tidak sah. Kalau pendaulat Pak Web, pendaulat adalah perebutan atau perampasan hak kekuasaan atau pemerintahan tertinggi tersebut. Kalau kedaulatan Pak Web, kan tadi sudah saya jelaskan. Tenang. Itulah arti makna dari daulat atau kedaulatan Tuhan yang mutlak atas semua dan segalanya serta seluruhnya. Baik yang sudah ada ataupun yang belum ada. Semua dan segalanya serta seluruhnya ada di dalam kedaulatannya. Namun Tuhan tidak menyatakan kedaulatannya kepada apapun yang belum sadar. Karena jika belum sadar, sudah tentu tidak punya kesadaran. Dan kalau tidak punya kesadaran, sudah pasti tidak akan bisa menyadari kedaulatan Tuhan. Nah, kalau tidak bisa menyadari kedaulatan Tuhan, mana mungkin bisa mematuhi dan menjalankannya. Itu sebab Tuhan tidak menyatakan kedaulatannya kepada apapun yang belum mau sadar. Dari sini nyata bahwa kemauan untuk tahu hal ini merupakan suatu reaksi atau suatu respon yang wajar dari makhluk Tuhan terhadap kedaulatan Tuhannya. Tuhan adalah yang berdaulat. Kalau Tuhan berdaulat, maka kita yang merasa bertuhan dan menyebutnya Tuhan harus menaklukkan diri kita kepada kedaulatan Tuhan. Bukankah begitu, para kadang kinasiku sekalian? Dan kita mengatakan mau taat kepada kedaulatan Tuhan bukan hanya sebagai suatu ide dan berhenti di dalam kalimat kata-kata. Ini terkandung suatu prinsip keputusan yang sangat penting mengenai 3 hal, yaitu kemauan, pengetahuan, dan kelakuan. Saya lakukan dulu baru tahu, atau tahu dulu baru lakukan. Hal ini yang selalu menjadi debat dan diskusi dalam filsafat. Khususnya dalam filsafat Tionghoa yang memiliki 2 aliran. Yang satu mengatakan jalan lebih gampang daripada tahu.
Aliran yang satunya lagi mengatakan, tidak, tahu lebih gampang daripada jalan. Filsafat Barat sangat mementingkan teori, sedangkan filsafat Timur mementingkan praktek. Orang Timur kebanyakan tidak belajar musik, tetapi menjadi bintang penyanyi yang langsung tayang di televisi. Orang Barat sudah belajar mati-matian, tidak jadi bintang. Teorinya tahu semua, prakteknya kurang. Orang Timur mementingkan pragmatisme secara tidak sadar. Jalankan dulu, nanti tahu sendiri. Kalau orang Barat, pelajari dulu semua teori. Kalau semua prinsipnya sudah dikuasai, baru dijalankan. Dengan ini, kita bisa melihat bahwa kedua kebudayaan manusia itu mempunyai dua kutub, yaitu jalan dulu baru tahu atau tahu dulu baru jalan. Teori dulu baru praktek atau praktek dulu baru tahu. Kedua-duanya disingkirkan oleh Tuhan, yang tidak akan menyatakan kedaulatannya kepada apapun yang belum sadar. Karena jika belum sadar, sudah tentu tidak punya kesadaran. Dan kalau tidak punya kesadaran, sudah pasti tidak akan bisa mengerti, tidak akan bisa memahami, tidak akan bisa mengetahui, dan tidak akan bisa menyadari apa dan bagaimana itu kedaulatan. Ayat ini adalah ayat yang sederhana, tetapi bagi saya ini sekaligus mengikat dua macam kebudayaan di dunia, yaitu bukan jalan dulu baru tahu atau tahu dulu baru jalan, melainkan mau jalan dulu baru bisa tahu apakah itu tepat atau tidak. Jadi kemauan mendahului pengetahuan dan kelakuan ini adalah prinsip kehidupan semesta alam yang disimpulkan oleh hidup, yang jauh lebih tinggi daripada kebijaksanaan kebudayaan, baik dalam agama maupun dalam filsafat. Para kadang kinasiku sekalian, ini faktor penentunya. Barang siapa mau melakukan, maka dia akan tahu, itu pasti. Ini prinsip kehidupan semesta alam yang disimpulkan oleh hidup yang jauh lebih tinggi daripada kebijaksanaan kebudayaan, baik di dalam agama maupun di dalam filsafat. Jadi tidak mungkin tidak diberkati. Di sini kamu bersedia. Kamu mau melakukan. Pasti akan mengetahui apakah yang menjadi panggilan khusus untuk aku juga kamu, kalau engkau mau menjalankan. Bila dirumuskan dengan kalimat yang lebih sederhana atau gampang, penyerahan adalah langkah utama untuk mengenali dan melakukan kedaulatan Tuhan. Untuk lebih klik lagi klimaknya, berbahan apa yang sudah terurai tadi, sekarang saya mau menggabungkan beberapa istilah dalam salah satu kategori yang sering saya gunakan ketika menyampaikan informasi terkait zat Maha Suci hidup, yaitu mempraktekkan wahyu panca gaib dengan menggunakan sifat dan sikapnya wahyu panca gaib itu sendiri, yaitu wahyu panca laku atau iman, laku murni menuju suci, dan kekudangane Romo. Aspek-aspek ini jikalau dijadikan dalam satu kategori, maka berarti maksud meletakkan kebebasan diri di bawah kedaulatan Tuhan. Apa dan bagaimana serta seperti apa itu wahyu panca gaib? Apa dan bagaimana serta seperti apa itu wahyu panca laku atau iman? Apa dan bagaimana? Apa dan bagaimana serta seperti apa itu laku murni menuju suci? Apa dan bagaimana serta seperti apa itu kekudangane Romo? Tak lain dan tak bukan adalah meletakkan kebebasan diri kita di hadapan kedaulatan Tuhan, atau rela menyerahkan diri di bawah kekuasaan pemimpin tertinggi Tuhan, mengakui dengan sesadar-sadarnya ketuhanan Tuhan. Hanya dengan ini Tuhan akan menyatakan kedaulatannya secara keseluruhan, sehingga semuanya, segalanya, seluruhnya menjadi jelas dan pasti. Pertanyaannya sekarang,
Adakah manusia hidup yang pasti mengetahui kehendak Tuhan? Ada atau tidak? Orang yang kurang jelas tentang kehendak Tuhan, tetapi sedang berjalan di dalam kehendak Tuhan. Adakah orang yang katanya jelas tentang kehendak Tuhan, tetapi yang dikerjakannya melawan kehendak Tuhan? Ada? Mari kita perhatikan bersama. Jangan terlalu gampang percaya kepada mereka yang selalu mengatakan dirinya sudah jelas mengetahui kehendak Tuhan. Orang yang terus menyebut dengan mulutnya, saya jelas tentang kehendak Tuhan, malah sering tidak terlalu jelas. Orang yang betul-betul mau menjalankan kehendak Tuhan, tidak sembarangan menyebut dan mengatakan istilah ini. Karena kata-kata ini terlalu besar. Suatu istilah yang begitu berat. Sehingga orang yang hidup di dalam kedaulatan Tuhan tidak sembarang menyebut nama Tuhan dan kehendaknya. Coba saja telisik di dalam kitab yang disucikan oleh manusia. Di bagian ketika Tuhan berfirman tentang kehendaknya. Itu sangat serius, tidak main-main ketika menyinggung tentang kehendaknya atau kedaulatannya. Tidak ada apapun yang lebih besar, lebih tinggi, lebih kuat, dan hebat daripada kehendak Tuhan, kecuali Tuhan itu sendiri. Kalimat ini mengingatkan kita kepada kesadaran kita bahwa kehendak Tuhan begitu terhormat, begitu agung, begitu serius, sehingga kita harus hati-hati ketika kita menjelajah ke dalam wilayah kedaulatan Tuhan. Apa yang terjadi pada orang yang terus berbicara tentang kehendak Tuhan, tetapi jauh dari kehendaknya? Apa yang akan terjadi pada mereka yang tidak jelas akan kehendak Tuhan, tetapi sedang berjalan dalam kehendak Tuhan? Ada 3 faktor yang perlu diperhatikan, para kadang kinasiku sekalian, yaitu faktor takut kepada Tuhan, dan faktor percaya, dan betul-betul sadar dan peka bahwa Tuhan lebih besar daripada rasa dan perasaan, pikiran, dan hatimu sendiri. Demikianlah para kadang kinasiku sekalian, yang perlu kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran, kesucian, kesempurnaan yang abadi. Demikian pula kita harus menenangkan hati kita di hadapan Tuhan ketika dituduh olehnya. Dituduh oleh siapa, Pak Web? Oleh hati kita sendiri. Tuhan adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatunya. Para kadang kinasiku sekalian, jikalau hati kita tidak menuduh kita, tentunya kita mempunyai keberanian untuk mendekati Tuhan, kemudian manunggal menjadi satu dengannya. Dan apa saja yang kita perlukan, pasti kita memperolehnya daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Kata-kata sesudah kata karena berarti itu adalah suatu dasar. Kalau kita sudah menjalankan perintahnya, kalau kita sudah menaati apa yang diminta, maka biarlah hati kita selalu tenang dan mendapat damai, tentram, dan bahagia serta sejahtera. Sebenarnya apa sih Pak Web kehendak dan yang dimaui oleh Tuhan? Yang dikehendaki oleh Tuhan adalah kita hanya menuju mendekatinya. Yang dimaui oleh Tuhan, kita manunggal menjadi satu dengannya. Jadi, kalau hati kita menegur, jangan kerjakan. Kalau hati kita tidak menegur, datanglah kepada Tuhan dengan senang. Apakah itu lalu berarti hati kita menjadi faktor penentu untuk kita mengerjakan sesuatu atau tidak, Pak Web? Kadangku, kalimat yang paling penting di sini adalah bahwa Tuhan lebih besar daripada hati. Urip lungguh ing rasa, kuasane obah. Hidup duduk dirasa, kuasanya bergerak. Rasa dan perasaan itu ada dan bermuara atau berpusat di hati. Maka perhatikanlah itu setiap tarikan
napasmu, agar bisa menyadari geraknya dari balik hati. Nah, kalau ada orang mengatakan saya tahu ini kehendak Tuhan karena hati saya tidak menegur, orang itu mungkin berada dalam bahaya besar karena dia belum menetapkan keputusan bahwa Tuhan lebih besar daripada hatinya. Dan disinilah yang terjadi pada kasus tadi. Orang mengatakan ini kehendak Tuhan, tetapi dia menyeleweng jauh dari kehendak Tuhan. Sedangkan orang yang betul-betul mau menjalankan kehendak Tuhan, tetapi kurang jelas apakah itu kehendak Tuhan atau bukan, berarti dia sudah merasa Tuhan lebih tinggi daripada hati. Tetapi hatinya masih belum kuat, karena ia kurang mahir dalam pergaulan dan kurang berkomunikasi dengan Tuhan. Panjenengan mengerti, paham, dan tahu kemana arah pembicaraan saya? Kalau belum klik, silahkan simak ulang video ini hingga beberapa kali. Tuhan memberkati panjenengan dengan keberkahan yang sempurna. Tercerahkanlah panjenengan semuanya. Dan salam setuhan, penuh cinta kasih sayang dari dalam lubuk hati saya, Wong Edan Bagu, yang paling dalam. Selamat, selamat, selamat. Rahayu, rahayu, rahayu. Damai, damai, tentram. Saya Wong Edan Bagu ngaturaken sugeng rahayu lir ing sambikala pamanggih yuwana. Pinayungan mring ingkang moho suci, Basuki Yuwono Teguh Rahayu Slamet. Berkah selalu untuk semuanya tanpa terkecuali, terutama para sedulur, khususnya para kadang konto dan kanti anom, serta sepuh saya yang senantiasa direstui yang dat maha suci hidup. Om. Santi, santi, santi. Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, dan salam kebajikan.